saya mau wawancara sedikit nih. Saya mau tanya, kira-kira selama Mbak Yuli menjadi orang yang berkepribadian, maaf ya, kepribadiannya agak feminim sebagai seorang pria ini, keluh kesahnya apa sih Mbak selama ini? Keluh kesahnya? Iya. Kalau saya keluh kesahnya nggak ada ya, karena dari kecil memang juga keluarga nggak ada masalah. Lewat kan? Keluarga nggak masalah. Istilahnya ya masing-masing. Istilahnya kamu mau jalan ini, yang penting emang orang tua mengarahkannya yang benar. Masalah agama, misalnya masalah saya itu udah jalan sendiri. Yang penting orang tua istilah kata membatasi agama udah ngasih tahu ini jalan begini, ini jalan begini. Jalannya salah, begini. Tapi kalau misalnya istilah kata kan kalau orang udah dewasa Iya. jadi keluarga saya itu nggak strengnya nggak keras enggak apa maksudnya ya harus mau ini nggak nurutin sama orang tua emang udah jalan begitu bebas gitu ya. Makanya kadang-kadang teman-teman sekarang ini kan teman saya kalau datang ke rumah juga saya bebas keluarga saya juga bebas keluarga katanya namanya kamu ya minum kasih minum gitu. Kalau yang lain kan nggak orang tuanya kadang-kadang nganterin jadi kita dikasih kebebasan ya, kalau udah gede ya udah anggapnya apalagi diri saya, kita sendiri. apalagi saya apa ada saya lagi kalau saya dalam fanatik ada saya baik saya guru ngaji sama saya pesantren dan saya itu sekolah pesantren sekolahnya di Alia sekolah pesantren. Jadi itu dari kecil, jadi udah dari kecil bukan dibikin bukan misalnya kamu kalau saya bergaul jadi Maria gitu atau jadi gaya misalnya kamu normal otomatis normal kamu bergaul dengan saya begitu langsung kamu ke bawah itu karena udah bakat udah ada dari asalnya udah ada jadi gennya udah ada kromosomnya udah ada XY-nya udah ada karena saya kan kebanyakan istrinya banyak sebelumnya tuh menjadi seorang pria itu pilihan apa yang ada masalah atau enggak? Karena tadi saya udah bilang pilihan udah bebas ya. Terus kalau pilih sebenarnya pengen hidup normal semua juga nggak tahu dia nggak mau seperti saya seperti Leslie pengennya normal. Jadi bisa dibilang kita sih maunya normal, tapi kalau bawaan dari diri kita melawan hati kecil nggak bisa ya. Terus gini Kak Yuli, pertanyaan kedua, kira-kira Kak Yuli maunya gimana sih pandangan dari orang melihat Kak Yuli ini? Saya orangnya bebas terserah mau ngomong apa penting saya istilahnya emang buat pikirin gitu terus itu anggapnya urus diri sendiri aja ya. Yang penting saya nggak berbuat salah sama orang lain gitu aja. Tapi pernah ada tanggapan dari pandangan dari ulama-ulama apa kiai? Enggak sih, saya jalan juga di kampung juga saya gaulnya sama orang Muslim, kiai. Tapi kayak itu terima padanya gitu ya? Iyalah, kan aku bilang udah jalannya sendiri-sendiri kan. Itu kan kadang-kadang kalau ulama atau kiai yang seperti itu memandang rendah kaum seperti saya, itu berarti dia nggak menerima makhluk Allah, ciptaan Allah. Berarti dia menghina ciptaan Allah. Bagaimana orang itu bisa sadar kalau kita nggak menerima? Nggak sama kayak kamu sama preman. Kamu menjauhi, dia makin menjadi-jadi. Tapi kalau kamu deketin gini-gini, kan bisa ini. Terus pertanyaan apalagi kan istilahnya kamu kuliah berpendidikan, punya wawasan luas. Jadi kamu harus bisa memilangkan mana yang baik, kalau yang baik tambah dirangkul, kalau yang nggak baik ya tak dirangkul. Terus pertanyaan ketiga nih Kak Yuli, sebenarnya maaf saya nanya dulu, agamanya Kak Yuli apa kira-kira? Dia sekolahnya Ali ya? Kuliah besar saya lupa, berarti Islam ya. Kira-kira yang menurut Kak Yuli dosa nggak sih? Ya dosa sih. Dosa ya? Semua dosa. Apalagi saya istilahnya melawan kodrat ya. Yang nggak melawan kodrat kadang dosa kan gitu. Cuma ya itulah yang hati kecil udah ngomong ini. Ya kan kalau orang normal ngomong kan enak ya. Iya. Karena dia menjalani. Yang lebih kan orang kayak makanya kadang-kadang
kayak kita ya bergaulnya kayak kita, karena yang udah mengerti hatinya ya, dia hatinya seperti saya hatinya seperti dia, karena apa? Karena istilahnya sama nasibnya kan gitu. Tapi kalau bisa sama orang normal belum tentu kan. Iya. Biar gue ngerti pasti ada alhamdulillah nggak usah jauh-jauh, saya normal, saya nggak normal, saya ini dekat sama laki-laki pun pada kita inginnya berteman, tapi kamu merasa kadang-kadang takut digoda, takut diginiin, takut diginiin, ya kan? Terus satu keduanya kamu takut teman lewat, tahu tetangga lewat, pacaran sama banci, kan gitu. Iya. Gitu kan? Itu kamu ada dua ininya. Gitu. Kalau saya sih istilahnya orang yang biasa kayak gitu kan nggak ada rasa kamu rasa apa. Cuma kalau kita bicara rasa sosial kan di diri kamu pasti ada rasa malunya tetangga lihat atau teman lihat atau saudara lihat, bilangnya ada senang rasa sama itu. Oh iya. Ya kan? Rasa jauh-jauh, kalau pasti kamu dideketin nggak kenal sama saya deh, nggak kayak lagi gini, misalnya pas lagi di jalanan terus kita ngobrol, pasti kamu ada rasa begini. Jujur sih. Istilahnya menghindar. Atau keduanya takutnya ada teman lewat tuh dibilangin. Jujur sih ya, tapi setelah ngobrol kayak gini, oh saya baru tahu kayaknya Ya kan kayak mestinya gini kita nggak aja. boleh ngejauhin ya. Kayak gini aja. Kita sebagai manusia punya perasaan. Iya. Binatang aja kalau digalakin aja. Kalau Iya. ini sebagai manusia digitunya itu marah. Paling satu perasaan. Ya. Saya di kamar kamu aja, siapa tahu gimana. Kalau kita nggak dimulainya nggak bakalan. Iya betul. Ya kan? Gitu. Ya, Gitu aja. Terus gini, bukan kayak gini ya, kan banyak yang Masuk di lampu putih gitu ya. makanya kayak di di apa nih, di teman abang gitu, namanya gitu, kita ngapain kalau itu nggak, kalau orang di sini kan kita punya kalau gini. Kalau itu urusan pribadi sih ya, saya nggak bisa ngomong. Oh itu mah begini, nggak bisa. Karena urusan pribadi. Dia emang senangnya di situ ya, di situ masang jembatan ini kan gitu. Kalau saya terus terang bukannya munafik ya, saya nggak mau seperti itu. Bukannya saya sok suci sok enggak, memang saya nggak seperti itu. Tanya aja deh ya dia yang di sini. Saya nggak pernah keluar malam, nggak pernah. Berarti kesimpulannya Ya pribadi gitu loh. pribadi ya. Pribadi masih Jadi nggak bisa dipukul rata. Dipukul rata bahwa dia itu sebenarnya mejeng, Iya. ya kan gitu. Nah kamu juga kalau wawancara di sana, tapi terus terangnya kalau wawancara ya terus terang jangan yang di mejeng-mejengnya. Takutnya kan saya kasih tahu aja. Satu kamu terlibat, keduanya kamu pasti ada yang barat, satuannya apa? Masih mending ya. Kalau bisa ya dia sama-sama. Jadi ya siang nanti kalau malam kemudian ya itu ada tindak kejahatannya. Sebenarnya juga tadi pas kita mau masuk kita juga takut. Takutnya kita emang kita gimana digigit. ya? Nggak tahu kenapa. Dia tersinggung. Walah emang ngapainnya tersinggung orang kita emang begini. makanya ya gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau emang dari diri kecil kita itu udah begitu, meskipun dibentuk sebagaimanapun nggak pernah berubah. Ya istilahnya walaupun udah nikah sama perempuan tetap aja hati kecilnya jadi gimana. Beda dengan orang pemabuk, beda dengan orang melacur ya, beda dengan orang nyuri, itu bisa disadarkan. Artinya sadarkan kalau orang melacur itu begini akhirnya sadar sendiri ya. Orang judi juga seperti itu bisa sadar, dan juga seperti orang mencuri juga bisa sadar. Tapi kalau kayak saya sadar, Iya. tapi nggak bisa disadar, hati kecil itu nggak bisa. Pasti istilahnya balik lagi kak seperti semula sekarang gitu. Oh iya. Ya udah kalau gitu maaf nih mengganggu waktunya. Udah semua? Enggak sih, sebenarnya aku tanya gitu aja. Oh, Ya udah kalau gitu terima kasih nih kayak atas waktunya. Iya, Maaf ya. sama-sama. Gimana? Udah. Makanya kamu kalau ini jangan ini ya, satu setengah jangan menghina sama ada dia ya. Orang tuh bukan galak enggak sebetulnya. Terkasihnya tuh galak tuh karena diberikan ganda gitu. Jadi orang tuh
pikirannya kayak galak. Ya, galak kenapa galaknya dulu?